tahun. Lama juga. Baik, begini, saya akan mulai dari kedua hal. Pertama soal substansi, yang kedua soal prosedural. Sama dengan Pak Taufik. Pertama ingin saya katakan begini, di dalam Undang-Undang Dasar itu ada dua istilah untuk memberi kewenangan kepada Presiden melakukan tindakan-tindakan darurat. Satu, di dalam pasal 12 dikatakan dalam Presiden menyatakan terang dalam keadaan bahaya. Presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Lalu kalau pasal 22 itu dalam keadaan genting. Apa bedanya? Kalau dalam keadaan bahaya itu Presiden boleh mengeluarkan tindakan-tindakan yang keluar dari undang-undang atau tindakan-tindakan darurat keluar dari kebiasaan, itu ukurannya objektif karena ada undang-undang negara dalam keadaan bahaya. Jadi ukurannya kalau tidak ada ukuran itu tidak boleh Presiden. Tetapi kalau dalam keadaan genting atau kegentingan yang memaksa sebagai diatur di dalam pasal 22, itu ukuran genting itu subjektif. Terserah kepada Presiden saja. Kalau Presiden menganggap ini penting dan keadaan sangat genting, keluarkan saja boleh. Nah, itu dulu kan untuk mengatasi kemacetan. Misalnya di dalam undang-undang dilarang, setiap orang itu dilarang disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Itu bunyi Undang-Undang Dasar. Tapi kalau suatu saat Presiden mengeluarkan orang karena negara dalam keadaan genting, misalnya berdasar pantauan meteorologi akan terjadi gempa bumi besar dalam waktu 6 jam misalnya, Presiden bisa mengeluarkan perpu yang boleh memaksa orang keluar dari daerahnya. Tidak ada ukuran objektifnya, gitu. Tidak ada ukuran objektifnya. Nah, kalau keadaan bahaya, ukuran objektifnya besar. Ada kerusuhan huru hara yang menyebabkan pemerintah lumpuh, ada serangan dari negara lain, ada apa gitu. Itu ukuran objektifnya jelas di undang-undang. Nah, dalam kaitan ini memang kemudian apakah Presiden itu benar ketika mengeluarkan perpu? Benar ada keadaan genting apa tidak? Nah, itu nanti yang menilai DPR. Wah, ini tidak genting. Oh, ini betul genting. Kalau Presiden tidak ngambil tindakan ini gawat. Atau tidak ada kegentingan yang memaksa nih. Gitu. Nah, saudara, dalam konteks ini saya melihat kegentingan yang kemudian keluar menjadi alasan Presiden itu sekarang tidak ada urgensinya lagi sebenarnya. Karena kemudian selain alasan genting itu substansinya itu bukan substansi genting. Itu substansi biasa saja, substansi jangka panjang yang sifatnya reguler. Substansi bahwa harus ada majelis kehormatan hakim, harus ada panel ahli, harus tinggal keluar dari partai itu. Tentu kan isi biasa saja. Yang sebenarnya sudah diusulkan orang. Ini bukan soal genting. Bayangan saya genting itu misalnya begini, ini genting, MK mau hancur, bekukan dulu seluruh perkara supaya ditutup dulu. Perkara yang sedang berlangsung dihentikan dulu, diserahkan ke sebuah hakim ad hoc yang bentuk atas kuasa Presiden. Menurut saya itu kegentingan. Kalau cuma mengatur ke depan itu kan sudah didiskusikan di DPR, termasuk masa-masa ini itu. Itu bukan soal genting. Yang sekarang ada ini tidak ada kegentingannya, sehingga benar saya kira Pak Yusril itu kita mengatakan sudah tidak urgen lagi ini kegentingannya gitu. Ini biasa saja. Kenapa masuk ke genting dalam soal-soal seperti itu? Itu satu ya. Lalu itu masih sudut prosedur. Yang kedua, saudara, soal pengawasan KY. Nah, dulu ketika MK memutus hakim MK tidak diawasi KY itu, saya masih di sini tahun 2006, masih di DPR. Waktu itu Pak Jimli ketuanya dan staf ahlinya Pak Jimli itu Pak Taufikur Rahman ini. Iya, yang buat itu begini. Waktu itu saya perang betul. Saya dari DPR, saya emosi pada waktu itu. Kenapa MK tidak mau diawasi? Gitu. Tetapi karena MK sudah memutuskan, pada saat itu tidak ada jalan lain. Oke, itu harus dianggap tafsir konstitusi. Tapi begitu saya dilantik sebagai hakim MK, saya katakan baru 2 bulan memimpin MK ini saya merasa ada kebutuhan untuk pengawasan.
Oleh sebab itu, saya katakan MK ini harus dicarikan lembaga pengawas. Tidak boleh dibiarkan seperti sekarang, karena saya melihat banyak orang berseliweran tuh butuh sekali terhadap MK. Lebih-lebih sudah bicara pemilu legislatif, lalu di samping orang yang berseliweran mau mengganggu betul, itu juga ada fitnah-fitnah yang banyak. Saya kira perlu ada pengawas. Saya kira waktu itu ketika saya berpidato itu dimuat dengan besar-besar di harian Kompas dan di media Indonesia. Saya waktu itu bicara di forum KY dengan siapa gitu, kerjasama dengan siapa. Nah itu yang dimuat. Saya sejak awal sudah mengatakan MK harus diawasi. Nah yang terakhir ini agak keliru Pak Taufik kalau mengatakan MK membatalkan pengawasan. Dari undang-undang yang masuk itu MK hanya membatalkan. Majelis Kehormatan itu ada unsurnya Komisi Hakim Konstitusi dan Komisi Yudisial. Yang dibatalkan itu hanya DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung untuk ikut mengawasi. Nah, oleh sebab itu Majelis Kehormatan yang sekarang ini berdasar undang-undang yang berlaku secara sah. Gitu. Bahwa KY ikut mengawasi. Menurut MK itu orang KY itu ikut mengawasi. Nah, karena saya yang ikut itu, ya saya ikut mendraft. Saya tidak setuju kalau Mahkamah Agung oke lah, karena dia unsur di sini, DPR unsur di sini, KY itu dan tidak usah ngawasi, bisa serahkan ke KY dan ke mantan Hakim Konstitusi.